Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wassalamualaikum al-Habib Abdul Muhammad bin Ali Angkulan sunnah sunnah dan sunnah salam bana wa umatina tatina tatina sunnah syarna syahina lillahi ta'ala lahumul fatihah ana syaratin sunnah rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14 Surat Ikhlas. Kemarin kita sudah disampaikan fadilah surat Waqiah sama surat Toha ya, dua. Waqiah sama Toha. Sekarang kita surat Ikhlas. Qara'atuha utai membaca surat Ikhlas. Iku minal asbabi, termasuk sebab al-qawiyati yang kuat lijalbir rizki, untuk narik rizki. Kita jarang baca surat Ikhlas untuk rizki. Ternyata di sini surat Ikhlas itu bisa jadi wiritan untuk memudahkan rizki. Fa'an Jarir ibnu Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong qara'a yang maca sapa man qul huwallahu ahad, maca surat Ikhlas, bukan qul huwallahu ahad tok ya. Maca surat Ikhlas sampai mari qul huwallahu ahad sampai selesai. Macane indama nalikane sesuatu yadkhulu yang masuk manzilahu ing tempat atau rumah iman. Jadi maca surat Ikhlasnya adalah ketika masuk rumah. Jadi kita masuk rumah, Anda masuk kamar atau masuk rumah, kalau Anda nanti di rumah sudah nikah, sudah keluarga, begitu masuk rumah salam, kemudian maca surat Ikhlas. Nafat mongko bisa menghilangkan apa surat Ikhlas al-faqra ing kefikiran. An ahli dzalikal manzili, saking keluarga rumah itu. Kayaknya kita bisa itu. Kalau surat Ikhlas kan nggak lama toh, nggak banyak. Tapi bacanya ingat, baca ketika masuk rumah. Jadi begitu masuk rumah baca surat Ikhlas, insya Allah keluarga kita terjaga dari fakir. Wa an Sahal ibnu Sa'id qala ja'a rajulun, ja'a datang sapa rajulun seseorang ila nabi, maring nabi. Ini ada riwayat. Ada suatu ketika sahabat datang ke nabi, fasyakka, mongko mengadukan ilahi maring nabi sapa rajul tadi al-faqra ing kefikiran wa dhaiqal maisati lan sempitnya ekonomi. Ada salah seorang sahabat yang mengadu ke nabi, dia mengalami kesulitan ekonomi. Faqala, apa jawabannya nabi? Faqala mongko jawab lau kediman sapa kanjeng nabi idza takhalta. Ini ijazah nabi dari ke kita. Idza daqaha nalikane masuk sapa sira manzilaka ing rumahmu fasalim, biasakan masuk rumah dengan salam. Ingkana lamun ono iku fihi ing dalem rumah asapa ahadun, seseorang. Kalau kita masuk rumah dan kita tahu di rumah ada orang, maka biasakan salam. Bagaimana kalau pas di rumah nggak ada orang? Wa ingkana fa ilam yakun, mongko ketika ora ono fihi ing dalam rumah sapa ahadun, kalau kita masuk rumah kemudian di rumah ternyata tidak ada orang, fasalim mongko maca selawat alaiya ing atase ingsun. Kata Nabi, kalau kita masuk rumah, di rumah ada orang, salam. Kalau nggak ada orang, maca selawat. Begitu masuk rumah nggak ada orang, ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah maca selawat atau salam, faqra mongko maca qul huwallahu ahad, maca surat Ikhlas marrotan wahidan, sekali saja, maca qul hu sekali. Fa fa'ala mongko melakukan sapa rajul tadi, maka kemudian sahabat tadi mengamalkan apa yang diajarkan kanjeng Nabi, yaitu kalau masuk rumah mengucapkan salam atau selawat, setelah itu maca qul hu. Apa kemudian? Fa'adaro mongko memberikan, mencurahkan sapa Allah alaihi ngatasi rajul arrizqa ing rizki.
Kemudian alhamdulillah Allah kemudian membuat rizki orang tadi luar biasa, tercurah, hatta fado, sehingga kemudian bisa memberikan, bisa membantu ala jironi ing atase tetangganya wa korobatihi lan kerabatnya. Anda bisa melakukan, kita bisa melakukan. Yang ini yang didhawuhi Nabi. Biasakan salam. Kita biasanya salam itu yang nggak biasa. Melebu rumah yuk gak salam, metu yuk gak salam. Padahal kita diajarkan dengan salam itulah kita ngasih kedamaian, mendoakan kedamaian pada yang punya rumah atau rumah kita sendiri. Ya, jadi biasakan salam. Kalau ada orang salam, kalau nggak ada orang selawat. Setelah itu maca surat Ikhlas sekali. Begitu masuk rumah maca surat Ikhlas. Nah, insya Allah kita akan dimudahkan rezekinya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong qara'a sang maca sapa man surat Qul huwallahu ahad ing surat Ikhlas khinayat hulu ketika masuk manzilahu ing rumah man nafat mongko akan iso menghilangkan apa surat Ikhlas al-faqra ing kefakiran an ahli dzalikal manzili saking keluarga rumah itu wal jironi bahkan tidak hanya keluarga rumah wal jironi lan tetangga. Jadi kalau kita baca membiasakan masuk rumah, mungkin kita baru datang gitu ya dari kampus, dari kantor, dari tempat kerja. Begitu datang, masuk rumah langsung salam, kemudian maca surat Ikhlas. Insya Allah keluarga rumah kita itu tidak akan pernah mendapatkan kefakiran. Bahkan tidak hanya rumah, tetangga sekitar itu loh akan ikut mendapat barokah. Itu maca surat Ikhlas. Wa minal maksuri, dan itu termasuk saking kebiasaan an salafi, saking ulama salaf opo hadza du'a'u iki doa. Biasanya kalau ulama salaf nggawe donga iki kalau masuk rumah. Allahumma rzuqni fil baladi baina ahli wal waladi min ghairi katin wala nakatin min ghairi katin wala naktin bihaqi qul huwallahu ahad Allahu samad. Jadi sebelum maca kulhu itu dengan doa ini kalau para ulama. Allahumma ya Allah urzuqni, mugi memberikan rizki sapa Tuhan na ing kita fil biladi ing dalam negara. Maksudnya kalau kita bekerja, pekerjaan kita semoga itu tidak jauh dari rumah. Enek toh omahe Malang kerjane no Jogja. Omahe Malang kerjane Surabaya. Nampak kewuh banget. Harus apa istilahnya? Seminggu pisan mulai itu. DDR. RRD atau DDR pokoknya gak tahu suwe. Ada toh juga rumahnya di Malang, kerjanya di Papua, sehingga saulan pisan, bukan saulan pisan, sak semester pisan baru ketemu istrinya. Ini kan rekoso banget. Nah, kita ingin kalau kita kerja itu di sekitar rumah lah, rumahnya sini, kerjanya neng UIN, kan enak toh. Coba salah satu yang membahagiakan itu adalah tempat kerja dekat dari rumah kita. Kan itulah ya hadisnya. Nah, kita donganya juga gitu. Allahumma rzuqni fil baladi. Jadi ya Allah, berilah kami rezeki di dalam wilayah saya, di dekat rumah kita. Baina ahli, antarane keluarga, wal waladi lan anak. Jadi rezeki kita itu dekat dengan anak, dekat dengan keluarga. Dan yang lebih hebat lagi ini, min ghairi katin, tanpa harus kerja keras. Jadi dungane kayak enak banget. Rezekinya banyak, kerjanya biasa-biasa, budal ning kantor isu, sore mulai, tapi kemudian banyak rezeki yang dicurahkan oleh Tuhan. Min ghairi kadin, lan tanpa kerja keras, wala nakdin, lan tanpa sedih, susah. Tanpa kerja keras, tanpa susah, ya tentu kerja tetap. Cuma kerjanya enggak berat. Kerja kita, kalau Anda kayak ngajar itu kan nggak berat toh. Ngajar itu kan paling ya ngajar arek cilik ya paling arek nangis. Kan itu aja. Anda bisa bayangkan kalau kerja fisik yang keras. Anda
Yang sekolah itu kan di sekolah memang jam 7 sampai jam berapa biasanya? Jam 2. Tapi ngajari kan nggak full sehari toh. Ngajari hanya 2 kelas sehari atau sekelas. Setelah itu kan biasanya ngerumpi di kantor. Ngerumpi aja lo digaji. Coba kurang apa so? Kalau nggak bersyukur kan luar biasa durhaka nih. Coba yang Pak Tukang mulai 3:30 sampai 3:30 nggak berhenti. Nah, kita kan sing lanang sing rokokan yang kantor, sing golek pentol. Golek pentol aja lo digaji. Kan luar biasa. Min ghairi kaddin wala naqdin, tanpa kerja keras dan susah. Bihaqi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan barokahnya maca surat Ikhlas. Jadi macane gak langsung qul huwallahu ahad, tapi lah ulama salaf dulu ini tadi mulai Allahumma rzuqni fil baladi baina ahli wal waladi min ghairi kaddin wala naqdin bihaqi qul huwallahu ahad dan seterusnya. Kaya hafal lah. Bisa, apalagi yang mau nikah. Siapa ini? Kapan nikah ini? Setelah lebaran. Loh, kan harus cepat lah. Kalau udah tunangan ngapain gak segera nikah? Nanti kelamaan lupa. Lupa kalau sudah ini. Kalau udah tunangan. Qul huwallahu ahad itu bisa dibaca, semoga rezeki kita lancar, semoga rezeki suami lancar. Oke, itu surat Ikhlas. Kita biasa baca. Yang kedua, ini ada surat-surat lain yang kita bisa amalkan. Suwarun minal Quran, beberapa surat lain yang Anda bisa baca. Yang pertama surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr itu juz 14 ya. Enggak banyak kok. Surat Al-Hijr itu berapa ayat? Pokoknya banyak ayatnya. Surat Al-Hijr itu kalau nggak salah 90 atau 90 berapa ayat. Nggak sampai 100. Tapi surat ayatnya pendek-pendek, sehingga lebih pendek daripada Yasin. Nah, Yasin kan 80 toh. 80 berapa Yasin itu? 83, tapi kan satu ayat kadang panjang. Sehingga kemudian banyak. Hijr itu sedikit lebih banyak daripada Yasin. Tidak sampai 109 sekian. Tapi ayatnya pendek-pendek. Sehingga akhirnya panjang surat itu tidak lebih panjang dari Yasin. Itu surat Hijr. Nah, kalau Anda yang di rumah, Anda pedagang, kita ning pasar, itu bisa dilakukan. Gimana caranya surat Hijr? Man katabah. Man sapane wong katabah yang menulis sapa man ha ing Hijr. Jadi surat Hijr ditulis tangan biasanya. Wa alaqaha, kemudian digantung. Kalau kita nih pasar ditulis di kertas, kemudian dilempit kecil di biasanya dipaku di atas ya, di atas apa biasanya ini pintu, di atas bidak, atau kalau di pasar terserah, digantung alaihi, maka yuksiru, maka akan bisa memperbanyak rizqahu, ing rizkine man, wa bai'uhu, lan jual beli man. Kalau kita jual beli, kalau Anda punya toko yang pasar, ini bisa diamalkan. Jadi itu ditulis tangan, bukan di print. Di print. Karek copy paste nenggone program Quran. Enggak. Wudu, setelah wudu biasanya orang-orang kalau yai kita kalau ngasih itu kan gitu toh, wudu, sholat, kemudian ditulis tangan dengan baik, kemudian dilempit, dipaku di toko. Insya Allah kalau di sini begitu. Siapa yang menulis kemudian digantung atau diletakkan di atas, maka itu akan yuksiru rizqahu wa bai'ahu. Itu akan memperbanyak rezeki dan melariskan jual beli. Sebagian besar kita kan punya toko atau orang tua kita usaha, maka insya Allah itu bisa. Wa yuhibbahu, dan kemudian akan seneng hu ing man sapa nasu, akan banyak yang suka ke toko itu. Insya Allah, kadang kan ada tuh orang yang kalau kasus banyak cerita-cerita, kita punya toko laris, ada yang nggak suka, dikirimi opo. Dulu kita pernah
ada family punya toko, asalnya laris banget, tiba-tiba blas gak mesin tuku. Ternyata kemudian ada yang nggak suka dikasih sesuatu. Akhirnya oleh Yai ditemukan di depan tokonya itu ada macam-macam, ada gulungan rambut, ada mori, ada semacam-macam. Akhirnya toko itu blas gak ada yang nyambangi. Coba. Ada yang kan ilmu-ilmu hitam kan ada, jelas ada. Dulu kita punya keluarga, punya teman, punya bakso racikan tertentu. Pernah ditawar kalau dulu di salah satu TV itu kan ada yang masakan atau apa itu. Pernah ditawar itu 1 M resepnya, nggak boleh. Tiba-tiba setelah itu bakso masih panas, begitu diambil dari tempat masaknya itu untuk dihidangkan ke pembeli, masih hangat itu loh, sudah ada uget-ugetnya. Ada yang artinya ilmu hitam itu ada. Ini bisa digunakan untuk itu. Semoga kemudian dengan dikasih ayat Al-Quran, maka segala sesuatu yang nggak baik, yang dari orang-orang yang nggak suka, itu bisa diminimalisir. Nah, ini yang dipakai surat Hijr. Kita biasanya ayat kursi, ternyata bukan. Biasanya kita ayat kursi ditempel di mana. Tapi kalau di sini bukan ayat kursi, tapi surat Hijr. Ditulis kemudian digantung atau diletakkan di mana. Biasanya kalau orang dulu di atas pintu. Nah, itu bisa, insya Allah kalau kita dagang, insya Allah dagangan kita bisa bisa laris, bisa banyak rezeki kita. Itu surat Hijr. Yang kedua surat Al-Adiyat, Al-Adiyati Dubha wal Muriyati Qadha dan seterusnya. Man kana, ini untuk sakit. Man sapane wong kana kang ana bi kelan wajhul yada ini sakit di tangan, wal kaukabadi atau sakit perut. Kalau Anda sakit perut atau sakit fisik ya, fakatabaha, mongko kemudian ditulis ing surat Adiyati fi inain jadidin, di dalam tempat yang baru. Beli tempat baru, bisa beli wajan, beli empreng, ditulis di barang yang baru tadi sumamahaha, kemudian tulisan tadi dihapus bimail matori, dengan air hujan. Nah ini bagus, ini banyak air hujan. Kalau dulu sebagian kita nggak ditulis di ini, tapi biasanya di kertas. Kalau kiai-kiai kita ditulis di kertas ini, kemudian digodok ya, dimasak sampai kemudian hilang tulisannya. Air yang digunakan untuk masak itu, ayat-ayat atau apa yang dipakai itu kemudian diminum. Itu kalau dulu. Kalau ini ditulis di tempat wadah yang baru, bisa empreng, bisa pokoknya tempat air. Setelah ditulis kemudian menggunakan air hujan. Ini kalau musim hujan mudah. Kalau musim kemarau kan nunggu setahun. Kemudian dikasih air hujan, waja'ala, lan menjadikan bihi ing dalam air tadi qalilan minas sukari, saking. Kemudian dikasih sukar itu gula biar manis. Kemudian wasarobahu, diminum. Kalau kita punya penyakit perut atau penyakit fisik lain, itu bisa dipraktekkan, ditulis di sesuatu yang baru, wadah. Kalau di sini inain jadidin, wadah baru, kan bisa tuku empreng, bisa tuku apa, kemudian ditulisi, kemudian dikasih air hujan, kemudian mungkin bisa dimasak, kemudian ditambah gula sedikit, diminum. Kemudian diminum berapa lama? Salasa ayamin, 3 hari. Mungkin kayak obat itu ya, 3 hari, pagi, siang, sore. Bari'ah, insya Allah dia akan sehat. Ternyata gampang. Surat Al-Adiyati.
Itu salah satu fungsi surat Al-Adiyat. Itu insya Allah bisa sebagai obat kalau kita sakit fisik. Tapi ada lagi fadilahnya, waman qoro'aha, waman sapane wong qoro'aha yang maca sapa man ha ing adiyat fi doiki aisin ing dalam kesulitan ekonomi. Kalau kita lagi pas kesulitan ekonomi, kemudian dibaca rozaqahu, mongko akan ngasih rizki hu ing man sapa Allah min haitsu la yahtasib, dari segi sesuatu yang enggak terduga. Nah, yang terkait dengan rizki itu dibaca al-adiyati dhabha wal muriyati qadha dan seterusnya. Itu dibaca, itu bisa diamalkan, dibiasakan. Nah, insya Allah rozaqahu min haitsu la yahtasib. Salah satu fadilahnya adalah insya Allah akan mendapatkan rizki dari sesuatu yang tidak diduga. Kemudian yang lain, surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu apa? Al-Qari'ah itu Mal-Qari'ah ya? Ma'adraka Mal-Qari'ah seterusnya. Kayaknya kan surat pendek itu. Surat Al-Qari'ah, man sapane wong khawasahu, yang mengkhususkan ha ing qari'ah an qari'ana qari'aha, satu menit orang yang membaca surat Al-Qari'ah secara khusus, kita membaca surat Al-Qari'ah. Ini kan surat-surat yang kita nggak familiar kayak. Kita familiar biasanya kan surat-surat panjang, yang maksurat, yang Yasin, kemudian Tabarok, biasanya Waqiah, yang kita familiar itu. Ternyata banyak surat-surat pendek, kayak surat Ikhlas, itu juga bisa tadi. Surat Ikhlas bisa untuk narik rizki. Mocone pas masuk rumah. Ada surat Hijr, ada Al-Adiyat. Nah, sekarang Al-Qari'ah, surat pendek. Anna qari'aha, saat temannya orang yang membaca qari'ah, iku yuskilu, bisa membuat berat atau menjadi berat mizanahu, ing timbangan amal. Kalau surat qari'ah ini dibaca secara khusus, dibiasakan, diistiqomahkan, insya Allah itu akan bisa membuat timbangan amal kita itu menjadi berat. Berarti kualitasnya bagus. Itu dari sisi yang lain. Soal rizki, wakada lan begitu juga man sapane wong qara'a yang maca sapa man ha ing surat qari'ah wa huwa halil taiman iku muksirun. Orang yang lagi kesulitan ekonomi, muksir, sama dengan di atas tadi, doiku aisin, orang yang lagi kesulitan ekonomi. Maka kalau kita lagi mungkin suatu ketika Anda ekonomi orang tua kita ini kan lagi banyak ekonomi yang lagi ruwet karena pandemi, usaha nggak mudah, banyak usaha tutup, kita prihatin juga. Kan itu kalau kita rezeki kita masih lancar, alhamdulillah, itu karunia yang luar biasa. Di tempat lain banyak tahu usaha yang tutup. Anda bisa lihat belakang kampus kita, berapa toko, berapa usaha buyar. Banyak usaha-usaha besar juga harus mengurangi karyawan. Nah, kalau kemudian kita sekarang kondisi seperti ini, kita masih punya banyak rezeki, alhamdulillah, ini yang harus kita syukuri luar biasa. Nah, kalau kita kebetulan lagi kesulitan ekonomi kayak sekarang, maka kita bisa mengamalkan itu, membaca, membiasakan maca surat Al-Qari'ah. Bisa Al-Qari'ah ditambah Al-Adiyati, ditambah Hijr, ditambah Kulhu. Semoga kemudian semuanya segera berlalu. Nah, siapa yang ketika muksir, ketika kesulitan ekonomi, atahu, mongko bakal memberikan ing man sapa Allah arizqa, ing rizki, min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak terduga. Jadi artinya pagi ini kita belajar surat Ikhlas, dibiasakan dibaca ketika masuk rumah. Satu. Yang kedua, kita bisa lakukan menulis surat Hijr di kertas, kemudian diletakkan di atas pintu atau apa. Semoga itu juga bisa. Atau yang kemudian membiasakan baca surat Al-Adiyat dan Qari'ah. Itu semua insya Allah bisa memudahkan jalan rezeki untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Oke, saya kira begitu. Nanti bisa kita amalkan. Paling enggak kulhu,
yang sudah hafal. Kalau yang lain kan kadang masih harus menghafal. Kalau enggak ya dicatat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.